tenang di sana. Bunda juga kangen banget sama nenek, Nak. Assalamualaikum. Ibu. Mira. Ibu turut berduka cita ya. Apalagi ibu kehilangan besan yang sangat baik. Oma, nenek udah gak ada lagi, Ma. Aku kangen nenek. Udah, nggak apa-apa. Nenek sekarang udah di surga. Kan sekarang ada Oma yang nemenin kamu. Ibu putuskan ibu mau tinggal di sini. Ibu nggak tega ngelihat kamu ngurus rumah ini sendirian. Aduh, Ibu. Kalau kamu cepetan cari segera surat-surat rumah ini. Aku juga nggak mau lama-lama. Tapi gimana belum ketemu? Kayaknya disimpan di kotak atau di map deh, Bu. Udah ibu mau tahu, pokoknya cepetan cari surat itu karena rumah ini minggu ini harus segera dijual. Iya, aku tahu. Kalau enggak, bos aku harus bisa laporin aku ke polisi, Bu. Kalau sampai ini kejadian, semuanya bisa kebongkar. Kamu itu korupsi. Dan kamu juga kan yang udah membunuh si Dika. Tapi kan aku nggak sengaja. Dia duluan yang nyerang aku. Apa? Kamu pikir polisi itu akan percaya dengan kamu bilang nggak sengaja? Orang kamu sendiri kok yang nyulik. Kamu kan yang ngancam dia. Terus mayatnya kamu buang ke jurang. Udah. Sekarang gini aja. Segera kamu cari surat itu sekarang juga. Terus kamu beresin semua urusan kamu. Nggak usah tanggung-tanggung. Ngerti kan? Oh, iya, Bu. Cepetan, Bang. Jangan lama-lama, nanti kita ketahuan. Iya, Bu. Sabar. Ini Bu, ketemu Bu. Ini dia, Bu. Ya, ketemu juga surat itu. Sayang? Aku mau ngajak ibu makan siang. Pada lapar kan? Kayaknya Ibu nggak usah makan deh. Kasian lah Ibu, biar Ibu istirahat ya. Iya, Nak. Ibu mau istirahat dulu sebentar. Ibu masih capek. Ya. Tapi ibu nggak lapar? Ibu lapar sih. Tapi aduh, masih... Udah kasihan Ibu, biar istirahat dulu aja sayang ya. Ya udah, kita makan duluan ya, Bu. Iya, nanti Ibu nyusul ya.
Ya sayang. Dari cara mereka bersikap, cara mereka bertukar pandang, saya bisa melihat sesuatu yang disembunyikan oleh mereka, Mbak. Galang dan ibunya. Iya Bu Nadine, saya juga kaget. Ya namanya juga baru sehari sampai di sini. Terus tiba-tiba dengar kabar duka. Iya gitu deh, namanya juga umur, kita nggak ada yang tahu. Oma, bacain dongeng yuk. Kayak dulu waktu nenek masih ada. Bu Nadine nanti saya telepon lagi ya. Mega, Oma capek banget. Mega tidur sendiri ya. Tapi biasanya nenek nggak pernah capek. Nenek selalu bacain dongeng sebelum aku tidur. Mega, dengar ya. Nenek kamu tuh udah gak ada. Nenek kamu tuh udah Tapi jangan nangis. Mega, kamu kenapa nangis, Nak? Tadi Mega kepleset, jatuh. Ya kan Mega? Oma bohong, Mega nggak jatuh. Oma marahin Mega. Kata Oma ini udah mati. Bu, apa benar Ibu ngomong seperti itu ke Mega? Ibu nggak bermaksud seperti itu. Ibu cuma pengen Mega itu supaya nggak sedih. Tapi dengan cara ngebentak anak kecil, Bu. Ayo sayang. Apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu usir ibuku? Kamu ngomong apa sih, Mas? Siapa juga yang ngusir ibu kamu? Ya kamu lah. Udahlah Galang, nggak apa-apa. Biar aja ibu pergi dari sini. Ibu juga nggak dibutuhin kok di sini. Enggak, Bu. Ibu nggak akan kemana-mana. Mira, minta maaf sama ibu. Mas, aku cuma bilang ke ibu jangan bentak Mega. Dia masih kecil, takutnya dia trauma, Mas. Apa? Kamu bilang cuma. Kamu udah nuduh ibu nangisin anak kita. Sampai ibu ngerasa kalau ibu tuh nggak berguna di sini. Ya Allah. Ibu padahal udah tua. Makanya, lain kali kalau ngomong tuh dijaga. Bu, ibu balik ke kamar aja ya. Aku antar ibu ya. Yuk, aku antar ya. Saya nggak nyangka, Mbak. Ibu mertua Mbak seperti itu. Iya, Mbak. Saya juga. Saya semakin sedih ketika mendengar kabar dari Mas Galang dipecat dari kantornya. Hah? Suami kamu dipecat, Mbak? Kenapa, Mbak? Apa alasannya? Mira, Iya, Mas. aku mau ngomong penting sama kamu. Ada apa? Aku dipecat dari kantor. Apa? Kok bisa? Ya, temen aku jebak aku. Jadi namaku dicatut di dalam kasus korupsi. Kata Mas Galang, dia dijebak sama temannya, Mbak. Tapi entahlah, saya juga nggak langsung percaya sama dia, Mbak. Tapi Mbak Mira, apa yang membuat kamu gak langsung percaya dengan alasan suami kamu sendiri? Kok kamu bisa dijebak sih, Mas? Emang kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Maksud kamu apa ya? Kamu nuduh aku korupsi gitu? Enggak, Mas. Aku cuma nanya. Maksud aku, kalau kamu memang dijebak, ya tinggal kamu konfrontasi aja orang yang ngejebak kamu. Aduh, kamu gak usah banyak tanya deh. Masalahnya sekarang, bos aku bakal laporin aku ke polisi kalau misalkan uangnya nggak balik. Polisi? Sayang, bantu aku ya. Kita jual rumah ini biar masalahnya selesai. Enggak, Mas. Ini rumah ibu aku. Aku nggak akan jual rumah ini. Tapi kan kamu ahli warisnya.
otomatis rumah ini punya kamu dong. Jadi kamu tuh bisa jual rumah. Enggak, Mas. Ini satu-satunya peninggalan ibu. Aku nggak bisa jual rumah ini. Dengerin, kamu harus jual rumah ini ya. Kamu harus bantu aku. Mas. Kamu harus bantu aku pokoknya. Jangan sakitin bunda ya. Apa sih? Mega. Ini ada apa sih? Ibu tanya aja sama anak ibu sendiri. Dia tadi nyekik aku. Dia nyakitin anak dia. Dahlah, kamu ngapain sih marah-marah? Kamu juga, Ira. Kamu tuh gak usah ngomporin. Udah tahu sendiri kan, anak kecil itu cuma bikin kesel. Mana? Kamu ngapain sih? Udah gila kamu ya? Lagian percuma Bu, walaupun kita punya sertifikat rumahnya, gak akan bisa kita jual Bu kalau nggak ada tantangan Mira. Sertifikat itu tuh bisa digadai. Udah, nanti kita urus. Dan semenjak pemecatan itu, sikapnya jadi berubah. Jadi emosian, kasar. Dan saya jadi pelampiasan emosinya, Mbak. Mbak Mira, apa kamu dipukul oleh suami kamu? Nggak sampai segitunya sih, Mbak. Tapi dia suka ngedorong. Bahkan lempar-lempar barang ke arah saya, Mbak. Dan saya nggak pernah nyangka suami saya bisa jadi orang yang seperti itu, Mbak. Kok bisa sama ya? Waktu ibu dicekik sama penculik, sama kayak aku dicekik Mas Galang tadi. Jangan-jangan... Halo? Barang tertinggal? Barang apa ya? Cincin? Oh, ya udah Pak, nanti saya ambil Pak. Saya nggak tahu, Mbak, suami saya telepon sama siapa. Tapi saat nyebut cincin, saya jadi penasaran, Mbak. Cincin? Mbak nggak langsung konfrontasi suami saat itu juga? Tadinya saya mau, Mbak. Tapi saya tahu betul karakter suami saya, Mbak. Suami saya gampang marah, emosian. Jadi saya takut, Mbak. Ya, Mbak. Kecurigaan saya simpan sendiri, Mbak. Saya bisa paham, Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Kru, minta tisu dong. Mbak. Saya kira keanehan itu berhenti sampai di situ, Mbak. Tapi ternyata... Ternyata apa, Mbak? Ada keanehan apa lagi, Mbak? Apa yang terjadi? Suami dan ibu mertua saya menjadikan anak saya sebagai pengemis, Mbak. Astaga, Mbak. Kok mereka tega banget? Ya Allah. Dan yang paling parah, Mbak, anak saya dikasih obat tidur. Biar kalau ngemis kayak kelihatan orang sakit, Mbak. Kejam sekali suami dan ibu mertua saya, Mbak.